Bagi seorang pembalap motor, tidak ada pencapaian yang lebih tinggi daripada menjadi juara dunia MotoGP. Gelar ini bukan hanya simbol kecepatan, melainkan juga bukti dedikasi, mental baja, serta perjalanan panjang yang penuh tantangan. Menariknya, tidak ada satu jalan pasti menuju juara dunia MotoGP. Ada rider yang langsung bersinar sejak musim debut. Ada pula yang butuh waktu beberapa tahun untuk beradaptasi, sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Sejarah MotoGP mencatat beragam kisah. Dari Marc Marquez yang fenomenal sejak pertama kali turun di kelas utama, hingga Jorge Martin yang menorehkan sejarah sebagai juara dunia tim satelit pada 2024. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa tidak ada rumus pasti menuju gelar dunia. Mari kita telusuri satu persatu perjalanan luar biasa mereka. Musim 2013 menjadi titik awal era baru MotoGP. Marc Marquez yang naik ke kelas Premier bersama Repsol Honda langsung mengguncang dunia. Di usia 20 tahun 266 hari, ia meraih gelar juara dunia, menjadikannya juara dunia termuda sepanjang sejarah MotoGP. Kisah ini terasa semakin spesial karena terjadi di musim debut. Marquez dengan gaya balap penuh resiko dan manuver agresif, berhasil menaklukkan nama-nama besar seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi. Sejak saat itu, Marquez mendapat predikat rookie ajaib dan membuka jalan untuk dominasi panjangnya bersama Honda. Valentino Rossi adalah nama yang tak bisa dilewatkan. Debut di kelas Premier pada tahun 2000 bersama Honda, ia langsung mencuri perhatian publik. Hanya butuh 2 musim baginya untuk meraih gelar dunia 500cc terakhir pada 2001, di usia 22 tahun. Rossi kemudian mendominasi era MotoGP awal 2000-an dengan serangkaian gelar juara dunia. Lebih dari sekedar prestasi, Rossi mengangkat popularitas MotoGP ke tingkat global, menjadikannya ikon olahraga balap motor hingga saat ini. Casey Stoner, pembalap asal Australia, adalah talenta alami yang luar biasa. Debut di MotoGP bersama Honda LCR pada tahun 2006. Ia langsung menunjukkan kecepatan mengesankan. Namun, momen emasnya datang pada 2007 bersama Ducati. Dengan Desmos edisi yang terkenal sulit dikendalikan, Stoner justru mampu menjinakkannya. Hasilnya, ia meraih gelar juara dunia di usia 21 tahun. Gaya balap agresif namun efisien membuat Stoner dikenang sebagai salah satu pembalap paling berbakat sepanjang sejarah. Jorge Lorenzo naik ke MotoGP pada 2008 bersama Yamaha. Ia dikenal dengan gaya balap presisi, rapi, dan penuh perhitungan. Meski tidak langsung menjadi juara, Lorenzo terus berkembang. 3 musim kemudian, tepatnya pada 2010, ia akhirnya meraih gelar dunia di usia 23 tahun. Gelar itu menjadi awal dari masa kejayaannya bersama Yamaha, yang kemudian melahirkan 2 titel tambahan di tahun-tahun berikutnya. Joan Mir menjadi contoh lain bahwa jalan menuju juara bisa berbeda. Bergabung dengan Suzuki pada 2019, ia tampil menjanjikan sejak musim pertama. Di musim keduanya, tepatnya 2020, Joan Mir berhasil meraih gelar juara dunia di usia 23 tahun. Yang unik, ia hanya sekali naik podium tertinggi sepanjang musim. Namun, konsistensi finish di posisi depan membuatnya mengumpulkan poin lebih banyak dibandingkan rival.
musim yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, menjadi panggung Joan Mir untuk menunjukkan bahwa konsistensi lebih penting daripada jumlah kemenangan semata. Fabio Quartararo, yang dijuluki El Diablo, mulai mencuri perhatian sejak debut pada 2019 bersama Petronas Yamaha. Meski belum meraih kemenangan, ia sering bersaing di barisan depan dan membuat heboh pedok. Hanya butuh 2 musim, pada tahun 2021, Fabio Quartararo meraih gelar juara dunia. Di usia 22 tahun, ia menorehkan sejarah sebagai pembalap Prancis pertama yang menguasai MotoGP. Kekuatan Quartararo ada pada gaya balapnya yang halus, konsisten, serta kemampuannya memaksimalkan Yamaha. Bahkan ketika motornya tidak selalu kompetitif. Tidak semua pembalap langsung berhasil. Francesco Pecco Bagnaia adalah contoh nyata. Debut bersama Pramac Ducati pada 2019, ia sempat kesulitan menemukan konsistensi. Namun, ketika promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2021, performanya mulai menunjukkan kestabilan. Kesuksesan puncaknya datang pada 2022. Di usia 25 tahun, Bagnaia meraih gelar dunia pertamanya dan mencatat sejarah sebagai pembalap Italia pertama yang membawa Ducati juara sejak Casey Stoner pada 2007. Butuh 4 musim baginya untuk menaklukkan kelas para raja. Ceritanya menjadi bukti bahwa kesabaran, kerja keras, dan proses adaptasi sama pentingnya dengan bakat alami. MotoGP 2024 menghadirkan babak baru lewat Jorge Martin. Sejak debut bersama Pramac Ducati pada 2021, Martin dikenal cepat namun kerap kurang konsisten. Baru di musim keempatnya ia berhasil menyatukan semua elemen, kecepatan, stabilitas, dan juga mental. Hasilnya luar biasa. Martin meraih gelar dunia di usia 26 tahun, sekaligus mencatat sejarah sebagai pembalap tim satelit pertama yang juara di era MotoGP modern. Sejak 2002, hampir semua juara berasal dari tim pabrikan, dan Martin mematahkan tradisi itu. Dengan total 32 podium gabungan dari sprint race dan main race, ia membuktikan bahwa determinasi dan konsistensi bisa membawa rider ke puncak meski tanpa dukungan penuh pabrikan. Jika dilihat dari waktu yang dibutuhkan, Marquez dan Stoner adalah contoh tercepat. Hanya 1-2 musim menuju gelar dunia. Rossi, Lorenzo, Mir, dan Quartararo butuh 2-3 musim. Sementara Bagnaia serta Martin baru juara di musim keempat. Dari sisi usia, Marquez menjadi juara termuda dengan 20 tahun. Disusul Stoner 21 tahun. Rossi 22 tahun, Quartararo 22 tahun, Joan Mir 23 tahun, Jorge Lorenzo 23 tahun, Francesco Pecco Bagnaia 25 tahun, dan Jorge Martin 26 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa tidak ada pola tunggal menuju kejayaan. Ada yang instan, ada pula yang harus ditempa pengalaman lebih lama. Namun, semua punya kesamaan, dedikasi, determinasi, dan mental juara. MotoGP selalu menghadirkan cerita inspiratif tentang bagaimana seorang pembalap mencapai puncak dunia. Dari Marquez yang langsung fenomenal di musim debut, Rossi yang jadi legenda MotoGP, Stoner yang menjinakkan Ducati, hingga Jorge Martin yang menulis sejarah baru bersama tim satelit. Setiap gelar bukan sekedar soal kecepatan, melainkan buah dari kerja keras, perjalanan panjang, serta kemampuan menghadapi tekanan. Inilah keindahan MotoGP. Tidak ada dua jalan yang sama,
Tetapi semuanya bermuara pada tujuan yang serupa, menjadi juara dunia.